Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Pada video kita kali ini, teman-teman, kita akan kembali membukakan fakta tentang Zuma, teman-teman. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengarkan fakta-fakta menarik yang kita bukakan untuk membukakan mata saudara-saudara muslim kita yang masih bangga, yang masih mengagung-agungkan, yang masih mengidolakan Gurunda Zuma mereka, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membukakan sebuah fakta yang dibukakan oleh saudara-saudara muslim Bang Zuma sendiri, di mana mereka berkata Zuma sebenarnya harus belajar lagi. Zuma sebenarnya tidak tahu apa-apa, teman-teman. Saya pun kaget mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara-saudara muslim kita ini, teman-teman. Saya pikir hanya umat Kristen yang sadar dengan apa yang terjadi pada Zuma. Ternyata sudah sebagian besar saudara-saudara muslim kita yang sadar juga, teman-teman, dengan kualitas Zuma yang sebenarnya di bawah rata-rata, teman-teman. Menurut saudara-saudara muslim kita ini, si Zuma ini hanya seorang pengaji biasa, teman-teman. Dia tidak terbukti mempunyai ilmu. Lebih daripada itu, saudara-saudara muslim kita juga mengatakan Zuma ini hanya bermodalkan suaranya yang kencang saja, teman-teman. Seperti terlihat ketika Zuma berdebat dengan para apologi Kristen. Zuma hanya bisa berteriak-teriak agar saudara-saudara muslim atau fans-fansnya atau teman-temannya di sebelah sana merasa, wah, Zuma hebat ya, mampu membuat saudara-saudara Kristen kita terdiam. Pertanyaannya untuk kita semua, benarkah Zuma memiliki ilmu? Benarkah Zuma adalah seorang yang paham dengan kitab sucinya? Untuk itu mari kita bukakan fakta yang akan membuat semua saudara-saudara muslim yang mengagung-agungkan Zuma terdiam. Bahkan jika mereka berpikir secara waras, pasti mereka akan murtad. Karena apa yang akan kita dengarkan ini berasal dari saudara-saudara muslim Zuma. Untuk itu mari kita langsung saja simak video selengkapnya. Aduh, ya Allah, ya Karim, ya Nabi, ya Rasul. Ini akhlak apa ini? Di depan orang-orang konten itu, pada saat saya berdiri untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, saya dinista, dihina oleh kita. Ini akhlak apa yang kalian punya? Ayo, ini penilaian yang selalu dilontarkan oleh Kiki yang kepercayaan saya untuk menghadapi kalian. Ini apa ini? Lo duluan jangan bilang Islam, Sia bukan Islam. Kan dia duluan yang mulai, Sia bukan Islam. Gimana sih? Rekamannya kan ada. Ya jelas kan? Kan jelas kan? Artinya yang menghina kan lu, bukan gua. Yang menghina kan lu, bukan gua dong. Yang menghina Zuma dong, bukan gua dong. Sama ketika orang Kristen mengaku sebagai orang Yahudi. Sama. Mau apa lo? Gini Bang Zuma Jadi Anda mau bela Syiah, silakan, kita menghargai itu, tapi jangan Bang Zuma, jangan kemudian kita ini tidak satu mazhab, tidak satu golongan saling menilai. Nggak, udah dijawab aja dulu Zuma. Sia bukan Islam tuh gimana caranya? Sia bukan Islam caranya dari mana itu? coba dalil. Jelaskan aja, rukun kita itu berbeda. Oke? Rukun gimana? Bahkan kalau saya tahu, saya pahami, kalian itu mengatakan Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi. Benar atau tidak? Oh, oke. Kita buka dalilnya. Benar atau tidak?
Adu dalil. Nah, dalil apa? Akuin aja, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Nggak usah sungkan kalian itu, nggak usah takia kalian itu. Oke, udah. Bentar lagi cari alamat. Mau alamat saya kasih alamat saya kalau mau. Udah. Sedikit-sedikit cari alamat, sedikit-sedikit cari alamat. Kayak orang jagoan, kayak Sultan Hasanuddin kalian itu, pahlawan. Pelan-pelan. Udah belum? Silakan. Oke. Zuma tahu nggak mengenai tentang... Saya sabar-sabar beberapa saat ini ya. Iya, coba Zuma tahu nggak? Kalian hebat sekali. Semakin dikasih ruang kalian tuh semakin akan mengintimidasi kami. Zuma, gantian ngomongnya dong, Zuma. Jangan kayak anak kecil gitulah. Oke, udah. Zuma tahu nggak mengenai Basil Masail? Tahu nggak mengenai firqah-firqah dalam Islam? Tidak mungkin paham itu. Bang, saya lagi berhadapan dengan Syiah, Bang. Iya. Oke, jadi abang tentu tahu pola saya dalam berdialog. Ngerti? Nggak perlu anda nguji saya seperti itu. Saya lagi berhadapan dengan Syiah. Syiah gitu loh. Lu ditanya, jawab aja, Zuma. Oh, seperti itu. Sekarang Jawab aja. kita tanya aja, kayak mana kredibel antum semua itu di hadapan oten-oten. Itu dulu. Tunjukkan itu dulu. Sudah. Bagaimana misi mereka di negara ini terhadap Islam? Itu aja dulu yang anda bantah. Ini kok firqah-firqah yang anda pertanyakan kepada. Tidak penting bagi saya. Anda Syiah, saya Islam. Beda kita. Zuma mengatakan Syiah bukan Islam. Nah sekarang saya tanya, mengenai tentang firqah-firqah dalam Islam, Zuma tahu nggak? Kalau hanya masalah oten itu kan urusan tadi. Dan jelas bahwasanya orang-orang Syiah, Kiki, dan beberapa orang-orang sekalian berdebat dengan oten. Tapi kalau tolak ukurnya Zuma bilang tadi, Zuma tidak melihat karena nggak viral segala macam. Tolak ukur membela agama itu bukan karena viral atau tidak. Membela agama kok dengan didasari dengan viral. Ada yang masalah dalam hatinya itu. Kalau kita mau buka kitab ad-da'wah penyakit-penyakit hati itu. Tapi begini Zuma. Nah, tanyakan itu kepada teman-teman anda. Boleh saya bicara? Sampaikan itu kepada teman-teman anda. Aku nggak pernah ngomong Zuma ketika ngomong loh. Nggak perlu anda menceramahi saya. Tanyakan itu kepada teman-teman. Kafir secara general, sedangkan ulama-ulama mazhab tidak berani serampangan seperti itu. Karena Syiah sendiri itu terbagi menjadi banyak kelompok, banyak firqah, banyak golongan. Dan kemarin saya, Bung Malik dan beberapa rekan-rekan sekalian berdebat mengenai tentang hal ini. Dan kita bedah di situ. Harusnya itu anda bahas, jelasin. Jangan malah yang dikedepankan itu menyalah-nyalahkan orang. Baik dari kitab-kitabnya maupun dari aliran-alirannya. Bung Malik sama saya berdebat kemarin dan jelas kita bongkar mengenai akidah Syiah atau firqah-firqah di dalam Syiah. Dan ulama-ulama ahlu sunnah sepakat nggak semua Syiah itu kafir dan dijelaskan secara mufassar di situ. Nah, maksud gue gini, apa? Saya juga sepakat dengan itu, Bung. Saya ada di situ, Bung. Apa lu kemarin bilang Syiah adalah seperti itu. Lu bilang Syiah bukan Islam kemarin. Lu bilang Syiah bukan Islam. Lu bilang Syiah bukan Islam. Karena kamu mengatakan dirimu Syiah. Zuma dalam diskusi itu generalisir pasti invalid. Generalisir itu pasti falasi gitu loh. Makanya kalau berdebat belajar mantik dulu. Gini. Makanya Kiki, kamu kalau mau berkongko-kongko dengan Oten kemudian menyudutkan saya, kamu harus lihat dirimu itu sopo gitu loh. Ya? Zuma gue belajar, kan lu enggak. Gue kan belajar. Ya itu coba takianya tuh. Itu takia. Itu karena kebanyakan nikah mut'ah kamu. Nah, kamu takia mengatakan saya nggak belajar. Itu Syiah yang saya maksud. Syiah yang seperti itu yang saya maksud. Seperti kamu itu mengatakan saya nggak belajar. Bang Zuma, saya boleh ngomong nggak? Sebentar aja, sebentar. Saya ngasih dalil. Sebentar ya. Tolong dinasehati si Kiki gitu, si jago mut'ah itu. Iya, nih ya, dengerin ya. Sami'tu wahidan min haula yaqul fi majlisin alimin lisyi'ah Qur'anu khairil yazid wa yaqasdu an qira'na amma al-ma'ruf. Kalau diartiin ini panjang bahasa Arabnya. Enggak usah enggak ngerti kan. Muhammad Al-Ghazali berkata, aku mendengar salah seorang dari mereka berkata dalam suatu majlis ilmu bahwa sesungguhnya Syiah memiliki Al-Quran yang lain yang terdapat
penambahan serta pengurangan dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini untuk diperhitungkan kembali bagi siapa yang menyebarluaskan isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Tehran, dan lembarannya berada di tangan dan rumah-rumah mereka. Al-Imam Ghazali menjelaskan di sini bahwasanya kitabnya orang Syiah dan Sunni sama saja. Qurannya sama, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sekian. Gitu Zuma, makanya belajar lagi gitu loh. Oke. Saya tanya sama Kiki. Menurut kamu, Zuma belajar nggak tentang firqah dalam Islam? Tunggu dulu. Lo nggak biar tahu bahwa Asia itu ada apa aja gitu. Di dalam konsep oten yang kamu tahu, Yesus itu adalah penjelmaan daripada kalam. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW menurutmu? Kenapa Rasulullah? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, oten itu menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari firman yang adalah kalam, sifat Allah. Bagaimana menurutmu pandangan ini terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bagi gua, pandangan gua terhadap Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Apa yang salah? Berarti sama kan? Lah ini bodohnya. Sama kan dengan pandangan mereka? Yesus itu adalah firman yang berjalan. Ada dalilnya dong, boy. Kesamaan itulah yang kemudian yang kamu besar-besarkan kemudian. Iya kan? Kesamaan itulah yang kamu besar-besarkan sehingga kamu mengatakan saya salah. Kan begitu? Kesamaan-kesamaan kamu dengan oten itulah yang membuat kamu mengatakan saya salah. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, jelasin Bang Kiki, bentar saya kasih dalil Al-Bukhari ya. Nih ya. Ali ma'al Quran wal Quranu ma'ali. Siapa yang maksudnya itu? Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Kita cari tafsirannya. Quran ini siapa? Ternyata kalau dicari di kitab-kitab lainnya itu akan menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya gini Zuma, kalau dalam firqah Islam kita perlu pahami mengenai tentang filsafat. Nah, dari beberapa firqah memang mempunyai filsafat dengan konsep, ya, dengan nuansa-nuansa keislaman seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali dan beberapa tokoh-tokoh filsafat cendekiawan lainnya yang Islam. Nah, jadi memahami mengenai tentang filsafat, eksistensi ketuhanan ataupun mengenai tentang ma'rifatul ahkam, ya, itu makgul ketika dikatakan seperti itu dengan penjelasan dan dasar anasir yang jelas. Belajar mazhab ya repotnya begini, salah kaprah. Nah makanya Zuma, kalau misalkan seandainya kita nanti suatu waktu ada diskusi bisa bicara lebih baik-baik daripada sekarang, saran gue perdalam lagi Imam Ghazali, perdalam lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, perdalam lagi apa itu Maturidi, Mu'tazilah, Jabariyah gitu loh. Jadi ada basis ilmunya, kan enak. Jadi nggak ngotot-ngototan, Bro Zuma. Masa ya debat sama kitab agama lain bisa, debat sama kitab agama sendiri nggak bisa? Waduh. Nah itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Syiah ini lebih cenderung kemudian berdebat dengan orang Islam, orang Sunni, daripada kemudian berdebat dengan oten yang sama-sama mengakui firman Allah nuzul menjadi manusia. Kan gitu. Ini saya ngerti Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, tapi pada hakikatnya dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidak disifati seperti sifatnya oten yang kemudian menyebabkan saudara-saudara khususnya Kiki ini mengatakan saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya harus belajar gitu loh. Seakan-akan saya kan salah. Bilang gue sama oten, berdebat dengan oten, dia yang hebat, gue sebutin hadisnya baru belok, tadi nggak begitu berdebat dengan oten, saya kagak. Tadi lu menolak, gue sekarang setuju. Inkonsisten lah. Tapi pada prinsipnya kemudian, lah iya, saya hanya menguji Anda bahwa pandangan Anda terhadap oten dengan Yesus itu adalah sama. Anda tadi ditanya Batul Masail aja nggak jawab kok.
begitu Rasulullah Muhammad SAW dikatakan Rasulullah khataman nabiyyin, tidak sama seperti Yesus yang Anda pahami. Oke, yang Anda bersama-sama oten berkongkong kemudian untuk mengatakan bahwa saya salah, saya keliru, saya masih butuh ilmu dan seterusnya. Zuma di sini oten banyak loh, teman-teman Kristen tuh banyak loh. Kasihan loh, gue sebenarnya nggak mau bikin lu malu di sini, tapi kelihatannya jadi begitu. Nggak tega loh gue sebenarnya. Ujung-ujungnya dilaporin, ujung-ujungnya dicari alamatnya Syiah gitu loh, agama takia. Ayo, laporin. Agama takia gimana Bang? Silakan. Mau saya kasih dalil lagi Bang Zuma? Enggak, Bung, Bang Zuma, kalau tidak sah seorang Syiah kalau dia tidak melakukan takiyah. Tadi gue bilang Al-Quran berjalan, dibilang sama Kristen, sekarang setuju. Lu gimana sih? Saya sudah hafal. Anda kalau berdebat begitu, itu gugur sejak awal. Kalau Anda dalam perdebatan begitu, itu gugur sejak awal. Kiki, bedanya ketika saya memahami Yesus itu adalah Injil berjalan, saya memahami bahwa Yesus itu adalah perantara. Dia adalah penyampai firman. Begini loh Zuma, ini sudah membuktikan bahwa bacaan lu kurang jauh. Gitu aja. Kopi lu kurang pahit. Cuma itu aja kok. Sementara mereka mengatakan Tuhan nanti yang kalau datang Zuma bacaannya sudah banyak, nanti kita diskusi ya. Oke. Tuhan yang datang dalam Zuma. manusia. Itu pemahaman mereka. Zuma, gue berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Zuma lebih niat belajar lagi, insya Allah. Diam dulu. Host ini yang mau ngomong gini. Host ini yang mau ngomong gini. Inilah hebatnya Syiah, selalu merasa hebat, selalu merasa ilmunya lebih tinggi. Bentar, Bang. Itu selalu itu. Si Syiah itu selalu kayak begitu tuh. Dengan segala hormat, bentar ya Bang Zuma ya. Silakan. Ya, jadi nah, kalau kita mau Zuma mengatakan tadi dengan dalil yang tadi gue sebutin, dengan dasar-dasar yang tadi gue sebutin, terus Zuma mengatakan dikatakan Kiki ini sama, justru pemahaman oten mengenai tentang Al-Quran yang berjalan ataupun Injil yang berjalan ini tadi yang dibantah. Makanya di situ dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengenai Sahih Injil fi Kalamil Jamil. Bantahan mengenai tentang Injil dengan cara yang baik gitu lah, dengan cara yang jamil tuh, yang bagus. Bagaimana pemahamannya gitu semua. Jadi mengenai tentang filsafat itu, mengenai tentang Nabi sebagai Quran yang berjalan dan lain sebagainya, itu berbeda dengan pemahaman oten, di mana yang kita bantah filsafahnya gitu loh. Mana mungkin bisa disamakan antara Islam dengan otennya, nggak bisa. Jadi ya kalau itu saya paham Bang, saya ngerti di situ. Tapi si A yang satu ini kerjaannya dia itu merendahkan, menghujat, menistakan. Itu polanya si Kiki nih, supaya dia dapat jempol dari teman-teman otennya. Itu itu loh yang saya tahu, dan itu yang saya rasakan gitu. Si A-nya Bang Zuma minta maaf. Bung, saya yang rasakan saya yang rasakan Bung. Ketika kemudian saya membaca Al-Quran di komalnya dia Bung, dia berkongkok-kongkok kemudian untuk menertawakan bacaan saya. Gitu loh. Yang penting kan gue nggak bilang lu Kristen, sedangkan lu sudah pernah bilang Kiki ini namanya aja nama Kristen, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, saya sama Sugi, dan saya minta Sugi juga masih bilang gue Kristen. Saya minta maaf sama kamu, itu loh. Kiki siahaan, oke? Enggak, artinya Zuma pernah terbukti Anda terlalu gegabah. Begini loh. Berarti Anda pernah terbukti saya itu dimanfaatkan oleh Kiki, seakan-akan saya takut sama dia. Seakan-akan itu saya Anda itu telah terbukti melakukan kecerobohan, terlalu tergesa-gesa mengeluarkan orang dari Islam, terlalu tergesa-gesa mengkafirkan orang. Sedangkan itu budaya Khawarij, bukan Islam. Karena pada saat saya masuk di komal Anda tidak mau menyatakan apa agama Anda. Anda malu dengan Syiah Anda. Paham? Paham enggak? Saya tanya apa keyakinan Anda? Anda enggak penting katanya. Anda penting Anda tahu. Kenapa? Anda tidak pede dengan agama Anda. Paham? Oke? Saya kira demikian teman-teman. Gini dong, kalau sekarang lo udah tahu, terus gua aja bicara masalah ilmu kalam, ilmu falsafah. Anda kan juga nggak ada ilmunya gitu loh. Kan Anda nggak belajar. Makanya saat gua ajak diskusi lu nggak berani, ya udah gitu. Gue pikir mungkin butuh belajar dulu. Oke lah gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti gue berdoa semoga Zuma lebih mau belajar daripada hari ini. Semoga Zuma lebih bertambah ilmunya. Itu doa gue. Gue mendoakan Zuma supaya kedepannya lebih mau belajar. Saya sebagai host semuanya tolong. Jadi gini. Saya pamit host. Saya cuma pesan kepada saudara-saudara Syiah,
tolong jangan sedikit-sedikit ngancem. Kami nggak takut sama kalian, paham ya? Jangan sedikit-sedikit ngancem laporin, jangan sedikit-sedikit minta alamat. Demi Allah, saya sedikit pun tidak pernah takut sama Syiah. Loh, Zuma, gue juga sebagai Syiah, itu tidak takia. Sejengkal nggak mundur gue, tenang aja. Kita nggak pernah mundur jadi orang, nggak ada takia di sini. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak kami takut sama kalian. Ngerti? Bentar, gini Bang Zuma ya, Bang Zuma. Bang Zuma Bang, tadi punggung saya nggak ada buat Syiah. Okay? Ayo, kita ngobrol ya? pakai dalil Bang Zuma. Ayo sama saya tantang malah Bang Zuma. Saya Gak ada ilmunya Zuma. Kasihan, kasihan jangan dipermaluin Zuma. Kasihan Zuma, jangan terlalu dipermaluin gini. Oke. Sedikit-sedikit cari alamat, sedikit-sedikit minta KTP. Zuma jangan terlalu dibikin malu di sini, kasihan. Jangan. Nanti kasihan dia nggak bisa cari koin lagi. Jangan terlalu dipermaluin Zuma di sini. Jangan terlalu dibikin malu. Sakit hati di Komalnya saya dapat ribuan koin, dia cuma 17. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin. Oke teman-teman Syiah, silakan Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Saya pamit. Saya pamit. Assalamualaikum. Semangat pagi. Memberikan alibi kepada dengan mengatakan, wahai Muhammad, cobalah kamu masuk ke agama kami beberapa hari, coba kami akan masuk ke agamamu beberapa hari, nyoba, baru turunlah ayat itu di surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, dan selanjutnya la a'budu ma ta'budun, dan terus selanjutnya lakum dinukum waliyadin. Itu konsep. Bro Muhammad Ali, mudah-mudahan nanti dia ke depannya masih mau belajar. Udah, kita turun satu oktav lagi. Gua lanjut. Assalamualaikum.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.